Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Yustika Putra, dan kali ini saya akan mempresentasikan simulasi praktikum sensor dan aktuator modul 2, yaitu pengukuran posisi linear dan pengukuran gaya. Jadi di sini ada di modul 2 ini ada dua pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran posisi linear, dan ini diukur dengan sensor LVDT. Nah, di sini inilah simulasi Proteus yang saya gunakan untuk merepresentasikan pengukuran dengan sensor LVDT tersebut. Jadi di sini saya menggunakan microcontroller Atmega 128 sebagai prosesornya. Lalu saya menggunakan LCD untuk interface atau menampilkan posisi inti magnet dari LVDT. Lalu di sini saya menggunakan op-amp dengan konfigurasi summing amplifier untuk mendapatkan hasil tegangan output dari pengukuran sensor LVDT ini. Dan di sini saya menggunakan saklar 8 bit yang merepresentasikan kerja skrup atau knob dari LVDT tersebut. Jadi saklar ini akan saya gunakan untuk memposisikan magnet dari LVDT. Lalu tegangannya akan dikeluarkan dari port D ini, lalu summing amplifier akan menjumlahkan tiap tegangan dari masing-masing pin di port D, lalu hasil tegangannya akan dibaca oleh sebuah voltmeter yang merepresentasikan analog meter dan sebuah voltage probe yang merepresentasikan sebuah digital multimeter seperti pada modul praktikum. Jadi di sini saya mulai simulasinya. Nah, ini di LCD nampak di baris pertama ini adalah visualisasi dari LVDT. Jadi di sebelah kiri ini ada kumparan sekunder A, yang di tengah ini adalah kumparan primernya, dan yang di kanan adalah kumparan sekunder B. Dan di sini yang di bawah ini di baris 2 adalah inti magnet dari LVDT tersebut. Nah, jika saya putar knob dari LVDT sebanyak 1 kali berlawanan arah jarum jam, maka inti magnet akan bergeser ke kiri. Lalu jika saya putar 2 kali, maka inti magnet akan bergeser sekali lagi ke kiri lagi menuju coil A ini. Saya geser sekali lagi, saya putar sekali lagi berlawanan arah jarum jam, dia ke kiri, dan akhirnya ini adalah posisi terjauh dari inti magnet, yaitu sejajar dengan kumparan A. Nah, ini setelah 4 kali putaran yang berlawanan arah jarum jam. Nah, tegangan hasil pembacaan dari tiap putaran ini ditampilkan pada voltmeter ini untuk analog meternya, dan di voltage probe yang ada di sini. Ini untuk memperjelasnya biar saya zoom dulu simulasinya. Oke. Jadi saya ulangi, pada keadaan awal ini tegangan yang terbaca pada voltmeter analog adalah 0 volt, dan pada digital voltmeter adalah 0,0027 untuk mendekati 0 volt. Lalu saat saya putar berlawanan arah jarum jam sekali, ini akan bergeser ke kiri mendekati inti magnetnya, bergeser ke kiri mendekati kumparan A. Tegangan yang terbaca adalah 2,48 volt, di mana seharusnya adalah 2,5 volt, jadi ada error sebesar 0,02 volt. Lalu saya putar lagi berlawanan arah jarum jam, dia bergeser kembali ke kiri, lalu tegangan terbacanya adalah 4,96 volt, di mana seharusnya tegangan yang dihasilkan adalah 5 volt. Saya putar lagi berlawanan arah jarum jam, lalu tegangan yang dihasilkan adalah 7,45 volt, di mana yang seharusnya adalah 7,5 volt. Lalu terakhir saya putar keempat kalinya berlawanan arah jarum jam, tegangan yang dibaca oleh voltmeter adalah 9,93 volt, di mana seharusnya tegangan yang dihasilkan adalah 10 volt. Lalu jika ini saya kembalikan ke posisi netral, ini saya tinggal klik saklarnya. Nah, ini sudah di posisi netral, ditandai dengan inti magnet yang sejajar dengan kumparan primernya. Lalu saya putar knob-nya itu sekali
searah jarum jam. Maka saya klik saklarnya. Oke, dia mulai bergeser ke kanan ke arah kumparan sekunder B. Lalu saya putar 2 kali ke searah jarum jam, lalu dia bergeser lagi ke arah kumparan B. Saya putar 3 kali, dan saya putar 4 kali. Nah, ini hasilnya pun sama, saat dia 4 kali putaran itu 9,93 volt. Lalu saat 3 kali putaran dia 7,45 volt. Saat 2 kali putaran itu 4,96 volt, dan saat 1 kali putaran 2,48 volt. Jadi tegangan yang dihasilkan itu sama, baik putarannya itu berlawanan arah jarum jam maupun searah jarum jam. Nah, hal ini dikarenakan karena output tegangan dari LVDT ini dihubungkan ke sebuah full wave rectifier, sehingga tegangan AC keluaran LVDT ini akan dikonversikan menjadi tegangan DC, seperti itu. Jadi tidak ada tegangan negatif yang dihasilkan. Nah, mungkin simulasinya cukup sekian untuk yang LVDT. Saya bisa langsung ke pemrogramannya untuk menjelaskan sedikit. Oke, di sini kita bisa langsung ke program utamanya. Nah, di sini pertama-tama saya menampilkan string ini atau gambar dari LVDT-nya ke LCD baris 0. Lalu saya menggunakan if statement dan else if statement, di mana saat pin A-nya atau saklarnya terbaca 0, maka port dia akan menghasilkan 0 volt. Lalu ini menampilkan posisi inti magnet yang sesuai dengan inputnya. Begitupun saat pin A itu bernilai 1, port D-nya diisi 1, lalu inti magnetnya bergeser ke kiri. Lalu saat pin A-nya 3, ini port D-nya diisi dengan dengan nilai 3. Lalu inti magnetnya bergeser lagi ke kiri. Lalu selanjutnya saat pin A-nya yang inputnya itu menerima biner 7, maka port D-nya juga akan menghasilkan biner 7. Lalu inti magnet berada di posisi 3 kali putaran berlawanan arah jarum jam. Lalu terakhir, saat saklar diatur untuk memutar knob LVDT sebanyak 4 putaran, maka inti magnet akan berada sejajar dengan kumparan A LVDT. Jadi port D-nya akan menghasilkan biner 15 juga. Nah, begitupun ketika pin A-nya itu memperoleh input biner 16, itu artinya LVDT-nya diputar 1 kali searah jarum jam, maka inti magnet bergeser ke kanan 1 kali. Selanjutnya jika pin A-nya menerima 48, port D-nya menghasilkan output 3, ini artinya inti magnet bergeser 2 kali ke kanan. Lalu saat pin A-nya menerima input 112 biner, port D-nya menghasilkan biner 7. Ini artinya inti magnet bergeser 3 kali ke kanan atau ke arah kumparan B. Dan yang terakhir, pin A-nya menerima biner 240, port D-nya itu akan menghasilkan biner 15. Nah, ini artinya inti magnet berada sejajar di bawah, sejajar dengan kumparan atau koil sekunder B, atau inti magnetnya bergeser 4 kali ke kanan. Oke. Sekian simulasi yang LVDT-nya. Sekarang saya bisa lanjut ke simulasi strain gauge. Jadi di sini rangkaiannya sama persis dengan yang LVDT, hanya saja pemrograman mikrokontrolernya yang berbeda. Jadi di sini saklar 8 bit ini saya gunakan untuk mengatur jumlah koin yang diukur oleh platform strain gauge yang diletakkan pada platform strain gauge. Lalu di sini saya juga menggunakan rangkaian summing amplifier dengan sebuah op-amp untuk menjumlahkan tegangan keluaran dari masing-masing pin di port D ini, lalu hasilnya akan dibaca oleh sebuah voltmeter. Nah, di sini LCD ini juga akan menampilkan jumlah koin. Seperti itu. Mungkin saya bisa zoom sebelum mulai. Oke, sini saya mulai. Nah, ini keadaan pertama adalah
pada baris kedua ini menunjukkan 0 koin dan baris atasnya 0, tidak ada koin sama sekali. Nah, tegangan yang dihasilkan adalah 0 volt sesuai dengan yang seharusnya, yang diinginkan. Lalu saat saya tambah koinnya 1, nah ini adalah icon untuk koin. Di sini baris keduanya menampilkan numerik atau jumlah dari koin itu secara numerik. Lalu di sini tegangan yang terukur adalah 1,39 volt, di mana yang seharusnya adalah 1,4 volt. Jadi ada error sebesar 0,01 volt. Lalu saya tambah lagi, ada 2 buah koin. Ini tegangan yang terukur adalah 2,78 volt, yang seharusnya adalah 2,8 volt. Lalu di sini saya tambah lagi 3 koin. Di sini yang terukur adalah 4,17 volt, di mana seharusnya adalah 4,2 volt. Lalu saya tambah lagi di sini 4 buah koin, tegangan yang terukur adalah 5,56 volt, di mana seharusnya adalah 5,6 volt. Lalu yang terakhir diukur adalah 5 buah koin. Di sini tegangan yang terukur adalah 6,95 volt, di mana seharusnya tegangan yang terukur adalah 7 volt. Dan ini pun bisa saya kurangi lagi jumlah koinnya dengan mengatur saklar ini. Seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian simulasinya, saya bisa langsung menjelaskan pemrograman microcontroller dari simulasi strain gauge ini. Jadi di sini sama seperti tadi, saya menggunakan pin A sebagai input dan port D sebagai output tegangannya. Dan di sini pemrograman pertama adalah port D sama dengan pin A. Ini artinya port D akan mengeluarkan data biner sama dengan input yang diterima oleh pin A. Lalu jika pin A-nya menerima biner 0, maka LCD akan menampilkan 0 buah koin di baris kedua dan 0 di baris pertama. Namun jika pin A yang diterima adalah biner 1, maka LCD baris pertama akan menampilkan icon sebuah koin ini, lalu baris keduanya akan menampilkan string numerik koin, 1 koin. Lalu jika pin A menerima biner 3, maka LCD akan menampilkan icon 2 buah koin pada baris pertama dan menampilkan string ini 2 koin pada baris keduanya. Begitu seterusnya hingga pin A menerima input 31 biner. Nah, ini baris pertama LCD akan menampilkan icon 5 buah koin ini, baris keduanya akan menampilkan string 5 koin, seperti itu. Saya kira cukup presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.